أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد والشكر لله القائل في كتابه الكريم ومن يتوكل على الله وهو حسبه. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده القائل في حديثه الشريف لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله laruziktum kama yurzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini sudah hari yang ke-12 di bulan Syawal tahun 1441 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama 1 bulan di bulan suci Ramadan kita berpuasa, kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita juga mendapatkan predikat yang takwa. Itu orang-orang yang senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di edisi yang ke-12 hari ini kita masih akan menyambung di edisi-edisi sebelumnya, yaitu tentang hidup bahagia. Ada faktor yang terakhir yang akan kita bahas agar hidup kita bahagia di dunia ini maupun nanti di akhirat. Tapi yang terpenting adalah hidup bahagia di dunia dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, faktor yang terakhir, yang keempat, agar hidup kita bahagia adalah ikhtiar. Setelah kita berikhtiar, kita berusaha, kita bertawakal. Berikhtiar, usaha, kemudian berdoa dan bertawakal. Ini adalah faktor yang bisa mengakibatkan hidup kita bahagia. Ikhtiar, kita harus berusaha, senantiasa berusaha. Hidup di dunia ini, kalaulah kita tidak ada usaha untuk hidup, mencari rezeki, bekerja, belajarkah, ataupun apa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, kalau tidak ada yang kita lakukan, maka sumpah hidup ini. Hilang ketenangan, kebahagiaan pun jauh. akan menjauh dari diri kita. Nah, maka yang paling penting adalah usaha, kerja keras. Nah, apa kata Rasulullah SAW tadi di dalam hadisnya? Kalau kita lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah. Kita lihat di situ, seandainya setelah kita berusaha, kemudian kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal, ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Rasulullah mengumpamakan seperti burung yang keluar dari sarangnya untuk dia berikhtiar, berusaha. Berusaha, kemudian dia dapat makanan dengan usaha kerasnya. Giat berusaha untuk mencari rezeki. Kemudian dia balik, ya, pergi dia dalam keadaan kosong perutnya. Taruhu taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pergi dalam keadaan kosong perutnya dan dia kembali dalam keadaan kenyang, dan bahkan dia bisa memberikan makan untuk anaknya di dalam sarang. Subhanallah. Maka ikhtiar, kerja keras, kemudian kita barengi dengan doa, dan jangan lupa tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah", siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan memberikan kecukupan bagi dirinya. Insyaallah hidup kita akan terhindar dari hidup-hidup yang tidak bahagia, dan hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau kita sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan salah mohonlah saya maksud pemberian Abdullah untuk dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.